Assalamualaikum, halo. Nama saya Siska Aprilia, nomor induk mahasiswa 857728511. Kegiatan Praktikum 3 Modul 1, Pertumbuhan, Perkembangan, dan Perkembangbiakan Makhluk Hidup. Percobaan yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan percobaannya yaitu mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang merah. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu biji kacang merah 6 buah, botol atau wadah 2 buah, kertas saring atau tisu, kertas label, dan gunting. Berikut videonya. Langkah yang pertama yaitu kita siapkan wadah yang diberi kertas saring di sisi-sisi wadah. Kemudian kacang merah yang sudah direndam semalaman kita letakkan di sisi-sisi wadah. Berilah air secukupnya agar biji tidak terendam tetapi media basah. Pada hari pertama, biji mulai tumbuh akar. Akar yang tumbuh sekitar 0,2 mm. Sebagian biji juga ada yang baru pecah dari kulitnya. Pada hari kedua, akar mulai memanjang melebihi hari sebelumnya. Hari ketiga. Pada hari keempat, beberapa biji mulai tumbuh daun. Pada hari kelima, batang mulai meninggi dan daun mulai ke atas. Pada hari keenam, akar mulai berserabut. Pada hari ketujuh, warna daun mulai lebih tegas. Pada hari ke-8, ada tumbuhan yang mulai menumbuhkan daun kedua. Pada hari ke-9, terdapat daun yang ujungnya mengering. Pada hari ke-10, terdapat daun yang mati. Pada hari ke-11 terdapat daun baru yang meninggi. Beberapa daun juga mulai menguning. Hal ini karena tempat pertumbuhannya hanya berada di kapas. Kapas hanya menyediakan air, sedangkan tumbuhan membutuhkan nutrisi yang lain. Pada hari ke-12 terdapat daun yang mengering. Batang tumbuhan juga tidak meninggi dan akarnya tidak lagi memanjang. Di hari ke-13, tanaman seperti kekurangan nutrisi. Namun, terdapat daun baru yang masih tumbuh. Di hari ke-14, terdapat daun baru yang tumbuh. Daun baru yang lama tumbuh juga semakin meninggi, tetapi daun lama mulai mengering. Pertumbuhan akar pun sudah tidak signifikan. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti cahaya, air, makanan, dan temperatur. Hal ini dapat dilihat pada daun yang menguning karena media tanamnya kapas yang hanya diberi air. Percobaan yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tujuan percobaan ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai imago. Kedua, mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu plastik transparan, botol selai, pisang ambon, tape ketela, sendok makan, kertas saring, dan lalat buah.
Berikut videonya. Yang pertama, kunjungilah tempat-tempat yang biasanya lalat hinggap. Setelah ditemukan, kemudian kita tangkap menggunakan plastik transparan. Selanjutnya, siapkan alat bahan yang sudah disebutkan. Kupas pisang Ambon secukupnya yang kemudian dicampur dengan tape dengan perbandingan 6:1. Tumbuk keduanya hingga halus. Untuk mempermudah, bisa juga menggunakan blender. Setelah halus, masukkan ke dalam botol selai sebanyak 2 sendok makan. Selanjutnya, beri kertas saring di atasnya secukupnya saja. Kemudian, masukkan lalat ke dalam media tersebut. Jangan lupa untuk memberi lubang udara di bagian atasnya. Selain sebagai tempat perkembangbiakan, media ini juga digunakan sebagai sumber makanan lalat. Setelah 3 hari, telur-telur lalat mulai terlihat. Telur-telur tersebut selanjutnya menjadi larva. Yang kecil-kecil merupakan instar larva 1, yang besar merupakan instar larva kedua. Kemudian, larva tersebut akan berubah menjadi pupa. Setelah pupa menjadi kecoklatan, pupa tersebut akan menetas menjadi imago atau lalat baru. Kesimpulannya, pertumbuhan lalat buah dipengaruhi oleh faktor genetik seperti jenis strain maupun faktor lingkungan seperti suhu, makanan, dan kelembapan yang sangat berperan penting. Kondisi lingkungan yang optimal akan mempercepat pertumbuhan. Sekian dan terima kasih.